bagus, biar enak dilihat, enak dipandang penonton. Penampilan itu poin utama. Terlihat sopan dan elegan. Di dunia hiburan dangdut itu penting, kostum penting sekali itu Mas. Memang sejak dari awal sudah harus ada ya dandanan dan riasan. Karena emang dari syaratnya itu penyanyi ya harus tampil maksimal dan lebih cantik rupanya. Aku emang sudah seperti ini. Emang harus ya, karena kita tuh tampil depan banyak orang tuh harus lebih prepare. Yang pertama pastinya penampilan, yang kedua vokal, yang ketiga make up. Pokoknya harus berpenampilan semenarik mungkin, secantik mungkin, biar dilihat karena orang-orang akan melihat pertama kalinya dari look. Penyanyi semua kalau tanpa make up itu nggak bisa, harus biar menonjol. Make up perlu, vokal juga lebih utama karena orang mendengarkan suara bukan melihat dari rupa atau penampilan. Yang dinilai itu suara sama pakaian yang rapi lah. Kalau menurut saya itu. Sebenarnya kalau dangdut itu kan bukan hanya sekedar menjual suara juga, tapi menjual penampilan juga gitu. Harus punya identik juga dan tentunya harus menarik ya. Yang pertama pastinya penampilan, yang kedua vokal, yang ketiga make up. Dari dulu juga dangdut tuh sangat lekat dengan make up yang bold, mungkin bukan, kalau dulu kan ngomongnya agak minor gitu. Pokoknya make up itu sesuai dengan tema biasanya sih. Kalau untuk di perlombaan misalkan tema lagunya sedih ya nggak mungkin make upnya kayak minor banget gitu, menyesuaikan gitu. Pokoknya make up dan baju itu menyesuaikan. Make up untuk di kondangan kan nggak mungkin make up untuk jadi pengantin gitu. Selamat Irfan Hakim, kostum kamu bagus banget. Barusan Tuan Kur men-challenge saya loh, bukan Irfan Hakim. Manusia silver. Kalau lu duduk di situ. Kalau menurut aku visual sama suara memang penting sih, dan apa ya, karena mungkin sekarang tuh standarnya orang-orang lihat kalau public figure atau seorang performance itu dilihat dari look juga. Kayaknya dari tahun berapa ya, 2019 apa 2019-an sih kayaknya. Dari tahun itu standarnya mulai meninggi gitu. Padahal menurut aku kalau seorang performance memang dibutuhkan sebuah look, cuma tetap ya kualitas suara juga harus tetap lebih bagus gitu. Karena kita sebagai seorang penyanyi terutama suara tuh sangat penting banget gitu, karena kan kita berkarya lewat suara, bernyanyi didengarkan semua orang, didengarkan banyak orang, jadi kualitas suara nomor 1 sih menurut aku. Karena saya masuk dalam industri dangdut ini dari tahun berapa ya, 2017, 2018 jadi Juli Dangdut. Ya menurut aku kapan harus dimulainya ketika aku ada di panggung dangdut. Ya harus dimulai, apalagi sekarang zaman udah berubah sekali, ini sudah tahun 2026. Semangat buat para penyanyi dangdut muda-muda, apalagi mereka yang sudah memilih untuk ada di industri dangdut dan mau jadi artis dangdut, sudah mulai harus bisa bukan hanya bisa menghibur, bukan hanya bisa menyanyi, tapi harus bisa memaksimalkan penampilan dalam menentukan personal style-nya mereka.
Karena keberhasilan itu ketika seorang artis, public figure dalam koridor apapun, ketika mereka tahu mereka mau jadi apa, dikenalnya sebagai apa gitu. Jadi untuk artis dangdut ya harus bisa punya personal style atau gaya yang sangat menarik sekali sehingga itu bisa menjadi personal brandnya mereka. Jadi visual itu sangat penting sekali untuk bisa dikenal gitu ya, bukan hanya dari karakter suara, bukan hanya dari bagaimana hebatnya punya goyangannya, jogetnya, ataupun bisa menghibur di atas panggung, tapi bagaimana bisa membuat visual semenarik mungkin sehingga semua orang bisa menilai atau bisa mengingat, itu paling penting, mengingat siapa dia. Beneran, gayanya A ini beneran dari Shanghai. Ini celananya dari Shanghai. Enggak, tapi desainer Wisnu itu stylist, hubungi desainer namanya adalah Viani Alia. Ini bagus banget. Sebetulnya ini baju-baju ini buat pemotretan dan tidak diperuntukkan untuk show seperti ini. Karena yang pakai Irfan Hakim. Karena yang pakai Irfan. Boleh. Oh, fashion icon. Selalu maksimal. Ini saya namakan ini kaki naga badan terenggiling. Iya. Terenggiling emang. Kaki naga badan terenggiling. Tuan Takur aku udah selesai nggak mau kasih Kalau zaman selamat. dulu Keren mungkin, kayak buat, amazing, fabulous. para penyanyi dangdut atau artis dangdut, diva-diva dangdut zaman dulu tuh memang ada beberapa yang suka dengan make up yang lebih medok gitu, lebih sangat berwarna. Nggak apa-apa. Kita tahu seperti Bunda Elvi Sukaisi, Umi ya, Iyeth Bustami gitu ya, ketika mereka dandan seperti apa, nah itu gayanya mereka. Tapi untuk sekarang ini dangdut tuh sekarang sudah ada hipdut ya, yang dimana itu juga jadi gemarannya anak-anak Gen Z, yang dimana dangdut sekarang sudah digemari sampai yang dinamanya kelas atas di Jakarta Selatan. Jadi artinya sekarang tinggal fit into it. Bahasanya tuh adalah gimana caranya bisa masuk dengan apa yang disukai sama anak-anak sekarang. Karena dangdut itu harus dirangkul sama semua level ya, mau level yang ada dikatakan ABC atau DEF gitu ya, semuanya harus bisa menikmatinya. Dengan cara apa? Dengan penampilan dan make up. Nah, make upnya itu sendiri ya bisa mengikuti tren, karena sekarang ini banyak sekali juga penyanyi dangdut muda-muda yang senang banget dengan flawless, senang banget dengan yang cantik-cantik, lebih mengutamakan glow skinnya. Kita tahu Ayu Ting Ting kemarin ini juga kalau tampil make up no make up gitu. Jadi bahasa menggeser sebenarnya lebih kepada personal style ataupun brandingan dari setiap artis yang mereka inginkan. Cuma anak-anak muda sekarang ini yang gemar dengan dangdut, mereka tetap dengan gayanya mereka sendiri, dan itu yang aku suka. Dan itu yang harus dipertahankan supaya tidak menjiplak atau mengikuti seniornya atau tidak mengikuti selevelannya gitu. Jadi harus bisa menemukan apa yang baik dan cocok buat dia.